Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para alim, para ulama yang pagi hari ini hadir kumpul pada aula atau kantor pusat Lembaga At-Tauhid Binuril Ma'rifat. Semuanya yang saya hormati, termasuk Bapak Ibu, teman dari atau kerabat dari jamaah YouTube resmi yang sudah saya koordinir untuk mengikuti pengajian tauhid, dan sekarang pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Secara syariat, yang berminat hadir di sini adalah ketua rombongan, punya inisiatif bahwa di samping hadir pada mereka para arifin, termasuk para wali, sudah kenal apa yang dinamakan Mu'taqad Seket, sehingga secara hakikat yang menghadirkan ke sini Allah, bukan ketua rombongan, bukan manusia, tetapi panjenengan memang diajak ke sini oleh Allah secara hakikat. Nah, kalau kita mengerti tentang pengajian syariat, harusnya juga mengerti atau mengikuti pengajian hakikat. Kita membaca simbolis dengan bacaan tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pagi hari ini saya atas nama pengasuh pengajian tauhid lokal, adapun diangkat oleh Allah ke internet atau ke YouTube, itu adalah kehendak Allah, bukan semata saya ingin, tidak, malah nambah pekerjaan sebenarnya, tapi oleh karena Allah sudah menghendaki, wa idza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Sama YouTube semuanya teman kita hadir di sini dari Palembang ya Mas. Palembang itu termasuk kabupaten apa? Provinsi, Kabupaten Agung Oki. Oh nggih. Saya sebut ya, kenal kata-kata itu Palembang gitu aja. Adapun jenengan bukan orang Palembang, seandainya nggak apa-apa ya, mungkin famili, teman, kerabat hadir pada rombongan bus tersebut ya, kita anggap aja Palembang semuanya. Sekarang Bapak Ibu berada di Bareng Kerajaan RT 2 RW 1 Kecamatan Kriyan, Kabupaten Sidoarjo, provinsinya Jatim, Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu keanehan bahwa tamu hadir pada setelah sholat subuh, karena mungkin ada kelebihan. Semuanya ada keanehan, ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Tapi di sini Bapak Ibu adalah, ini bukan tempat siapa-siapa, ini adalah tempat untuk secara syariat orang ngaji tauhid. Wajib 20 dipelajari di sini, sifat mokhal 20 dipelajari di sini, mokhal 1 kalau diuraikan menjadi 10, wenang ya, wenang 1 diuraikan menjadi 10, itu jumlahnya adalah 50. Orang Jawa mengatakan Mu'taqad Seket. Siapa yang berkewajiban? Yang berkewajiban adalah siapa
yang merasa jadi orang Islam, kalau menurut pelajaran endi-endi wong mukallaf lanang lan wadon wajib ngaweruhi sifat wajibe Gusti Allah 20. Apa enggak? Enggak ada. Oh enggak apa-apa, ini masih permulaan lah. Sifat wajib 20 itu apa? Wujud, idam, bako, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, khayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Lah, seperti itu untuk siapa? Yang berkewajiban siapa? Orang Islam yang usianya sudah lepas dari kekanak-kanakan atau sudah memasuki usia KTP-an atau sudah memasuki balik, maka difardukan, bukan diwajibkan, melainkan adalah difardukan untuk mengetahui sifat wajib 20, mokhal 20, wenang 10, gitu aja, ringkas. Berarti jumlahnya berapa, Bu? 50. Enti-enti wong mukallaf lanang lan wadon wajib ngaweruhi sifat wajibe Gusti Allah 20. Mokhali 20, wenange 1 dibeber dadi 10. Kang aran muktakot 50 yaiku sing jenenge ngaji tauhid. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga jamaah YouTube untuk cabang Bareng Kerajaan sendiri, ini aula kita sedang ketemuan dari jamaah tauhid Palembang. Semoga dia atau mereka mendapat barokahnya dan manfaatnya ilmu tauhid. Saya siap Bapak Ibu, panjenengan asalkan mau mengikuti ngaji tauhid baik di cabang lokal dan internet, maka saya sendiri siap untuk mendekatkan diri panjenengan kepada Allah secara syariat. Jadi hakikatnya makrifat atau mengetahui Allah dan tidak itu bukan dari mursyidnya, bukan dari gurunya, melainkan adalah dari Allah. Dan seperti itu pelajaran yang saya sampaikan. Saya ini sebenarnya capek karena 17 cabang, dan guru saya sendiri ngajar tidak sebanyak ini. Perkiraan saya ngajarnya guru saya itu kira-kira ya di bawah 10 lah, atau mungkin 6. Loh, kok saya sendiri malah muridnya kok malah punya tugas banyak. Kalau panjenengan tadi ke Mbah Khalil sana, Mbah Khalil tadi ya, kemarin ya, itu buyut bagi saya, tapi jurusan ilmu loh ya, bukan buyut dari silsilah keluarga, bukan, tapi buyut dari silsilah ilmu. Termasuk Yai Haji Hasyim Asy'ari, itu mbah guru saya, diajari sama Yai Hasyim. Kemudian guru saya mengajari saya. Nurut mursyid, nurut ilmu, berarti saya ini meneruskan perjuangan tauhidnya mbah. Tebu ireng Jombang apa tebu putih? Ya tebu ireng, tapi tebunya kan gak ada yang ireng, gak ada yang hitam ya, gak ada. Tebunya apa? Hijau, tapi ngomong kok gak enak, gak ngomong tebu ireng. Ya, nah ini kemudian guru saya ngajinya nyabang-nyabang lagi, gak terima ngaji satu tempat itu, gak terima. Yaitu ngajinya setelah itu ngaji di mana itu Yai Hasan Husain, Cerme, Morowudi, Gresik. Itu juga yang didatangi untuk ngaji tauhid.
Kemudian juga ngaji di Pasuruan sana, Yai Sarip Pasuruan. Nah, kemudian karena dia dalam keadaan duda, akhirnya dia mondok di Yai Haji Sahlan Sidorangukrian. Akhirnya dikawinkan oleh kiainya, oleh Yai Sahlan, yang mendapat seorang perempuan, ya sampai sekarang ini punya keturunan. Jadi urut-urutannya saya punya guru namanya Yai Haji Muhammad Irfan Ihsan. Nah, Yai Haji Muhammad Irfan itu keturunan dari Sunan Giri Irfan, dari Raden Paku. Karena entah keberapa itu ada, silsilahnya ada. Di saya juga ada, Bapak Ibu kalau ingin punya bukunya nanti dipaketkan lewat JNE bisa. Dan seluruh Indonesia yang minat sudah saya kirim, sudah banyak sekali, antara lain di daerah luar Jawa sana, termasuk Jayapura, termasuk Sulawesi Tenggara, Kendari, kemudian Sumatera Selatan, kemudian adalah Banyuwangi. Yang dari luar negeri kemarin kesini, tapi sebenarnya minta khataman, tapi nggak saya khatamkan karena orangnya cuma satu dan niatnya adalah silaturahim. Nah, kemudian termasuk belajar pada Yai Hasim itu ke Mbah Kholil. Jadi di sana nggak seberapa dikasih pengajaran atau pelajaran tauhid, cuma gini aja, Sim, arek cilik iku cewek ono nak. Oh nggih Yai, nggih. Sim, peceren wayahe ngeduki kedua ono nak. Oh nggih, nggih. Alhamdulillah. Sim, laraan iku kok ketoke kok gak pantes. Sapa nono nak? Nggih. Kemudian tidak akan lama lagi, Sim, kamu ke sini. Kamu di rumah punya tanah enggak? Oh nggih Yai, enggak ada, dugi abah sama-sama mungkin. Wonten apa? Oh ngene lho. Wis mulya ae. Mulya ae. Lho, kula mriki mondok Yai. Kok dikengken mantuk? Abah ngengken kula mondok datang mriki, kok kula dikengken mantuk. Wis cukup. Cukup. Wis mulya kono, gawe tempate ngaji nggih. Ngaji. Lama-lama karena mendapat izin gurunya, walau tidak maksimal memberi materinya, ternyata takdim lebih unggul daripada pelajaran. Ya. Takdim itu lebih unggul daripada ilmu yang disampaikan. Tapi memang orang mondok ya pasti mengharapkan suatu ilmu. Lah, seperti itu akhirnya Yai Hasim menjadi orang terkenal bukan karena ilmunya, tetapi adalah karena takdimnya. Tidak diajari semaksimal mungkin seperti apa yang saya di YouTube menghadapi Bapak Ibu, tidak, tapi barokahnya dari ulama atau kiainya lebih besar daripada menerima pelajaran tapi tidak ada takdim sama sekali. Akhirnya menimbulkan ada ilmu yang manfaat dan ada ilmu yang tidak manfaat. Bapak Ibu, tujuan akhir ngaji tauhid yang saya sampaikan ini adalah berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena surat Al-Kahfi ayat 110 di sana dijelaskan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Paman sapa sapane wong kana ana ya iku man, ana iku yarju arep-arep liqa'a ketemu rabbihi ing pangerane man, fal ya'mal amalan sholiha, becik kudu nglakoni amal soleh.
Amal soleh itu cuma satu Bapak Ibu, yaitu al-ma'rifatul ma'bud, wong sembahyang kudu weruh sing disembah. Itu namanya sholat atau sembahyang. Lah jenengan kalau nggak menyentuh ke arah situ nggak apa-apa. Jenengan semuanya saya masukkan ke dalam pondok. Bukan pondok sini, tapi YouTube itu pondok. Jadi jenengan yang dulunya nggak pernah mondok, misalnya jenengan mondoknya di YouTube 6 bulan makrifat, sanggup nggak jenengan? Termasuk Mas ini ya. Ini dapat berapa video Mas? Oke, benar Bos. Para jamaah, di sini ujian makrifat bulan 6 besok tanggal 11 pagi hari Minggu. Bagi mereka yang ngajinya 250 video murni dari tauhid 200 dan campuran adalah dari Hikam, tafsir Al-Iqlil, kemudian fikih menjadi 250, maka besok harap hadir ke sini dengan membawa catatannya, dicatat pada kertas folio berwarna mangsinya adalah biru. Ditaruh ke sini, jadi jenengan barangkali sudah mendapat 250 video. Silakan laporan ke saya sebelum ke sini lewat HP yang sudah WA yang sudah saya tayangkan pada setiap YouTube. Ada. Bapak Ibu sampai hari ini apa ada yang belum tahu akun pada YouTube untuk milik saya? Akunnya sekarang bisa dicek kok. Akunnya adalah Gus Umar Jenar. Sekarang yang membah HP bisa dicek. Yang bawa, yang tidak, ya nggak apa-apa. Tapi mohon maaf di sini sinyal yang paling lemah. Tapi insya Allah masih kok. Ya lihat kartunya. Nah, itu jadi silakan dicek barangkali. Dilihat YouTube-nya dibuka, kemudian diketik Gus Umar Jenar, kemudian muncul. Nah, setelah itu profil ada foto kecil itu supaya ditombol, kemudian ada kata-kata kelola, ditombol lagi, lalu murni dari video atau hit 1000 berapa gitu loh. Nah, mau dicek barangkali ada. Dan nanti Bapak Ibu semuanya memang secara syariat yang ngajak ke sini kan Mas ini. Iya, bicara Mas Anwar ya. Yang ngajak ke sini adalah Mas Anwar, mungkin menjadi kepala rombongan atau mungkin ketua rombongan gitu ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu ke sini secara syariat yang menghadirkan Mas ini, Mas Anwar. Tetapi hakikatnya yang menghadirkan ke sini jenengan itu Allah, suatu penghargaan kalau jenengan dibawa ke sini. Kenapa? Karena di sini ada 2 nur. Nur putih turun di mimbar saya sana itu, nggak saya bongkar. Itu saya bongkar. Jadi ada mimbar 1, ini mimbar 2. Yang nur yang turun pada pukul 1 malam, ketika saya nyapu-nyapu di situ, ternyata di situ ada nur putih turun pada kursi saya. Gak saya rubah, itu aslinya. Gak saya rubah. Kalau nanti Bapak Ibu ingin berdoa, insya Allah gak apa-apa. Mustajabah terakhir dari Raudhah. Saya mengatakan seperti ini disaksikan oleh Allah. Nah, kemudian pada tubuh saya ini ada nur biru. Kalau secara syariat nur biru itu dari Nur Muhammad. Kalau secara syariat juga nur putih itu dari Allah. Berarti nur Allah sampai di sini nyambung. Terus bangunan ini firasatnya, ini ada bangunan lurus sampai ke sana. Ternyata titik terakhirnya pada Sunan Bonang. Jadi ini gandeng sama Tuban. Lah Sunan Bonang punya murid namanya Sunan Kalijogo. Nah, Sunan Kalijogo dikhatamkan di tengah laut, ada kecurigaan yang lain, ternyata saya Siti Jenar. Dia mencurigakan apa itu kok pakai ke sana. Ternyata saya Siti Jenar menjadi muridnya Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang sekarang bertempat di Sidoarjo. Akhirnya di sini. Makanya Bapak Ibu kalau ngecek wajah saya pada YouTube itu berubah-berubah. Kalau wajah saya agak sedikit
membaik seperti ini, itu adalah yang berbicara saya sendiri. Tapi kalau wajahnya seperti kemerah-merahan, itu adalah dari Tanah Abang. Tanah Abang siapa? Enggak, Siti Jenar itu. Enggak jauh dari sini, Siti Jenar jadi satu di sini. Makanya keterangannya kasar, dan kalau pas ngaji, kalau dia yang ngaji adalah wajahnya kemerah-merahan. Tapi saya HP-nya tetap. Kenapa wajahnya kok berubah? Saya nggak tahu. Itu suatu bukti bahwa saya Siti Jenar masih hidup. Jangan jauh-jauh dari sini jenengan. Tapi kalau memang jauh Palembang dari sini ke sini ya terlalu kerap kali ya Pak ya. Sebaiknya datang ke YouTube aja. Oke, jangan ngaji di YouTube 250 video ditulis pada kertas. Nyimak misalnya batalnya syahadat, merukonya Islam di total semuanya 250, jenengan bilang ke saya, "Yai, saya ikut khataman boleh enggak? Ini mendapat video 250 bahkan lebih." Oh monggo, baik ke sini. Saya ya. Dengan Mas ini. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan tentang jenengan ke sini atau materi pelajaran ini atau ilmu yang saya sampaikan, monggo barangkali ada yang menyampaikan unek-uneknya, tidak apa-apa. Ada Pak barangkali? Nggak apa-apa. Dari situ nggak apa-apa. Jamaah YouTube, ini teman kita sedang di Lembaga Tauhid, yaitu hadir dari Palembang ya. Semoga ada guna dan manfaat hadirnya seperti ini. Dan juga luar negeri, good morning all. Now I am in the Tauhid Center because tonight your friends come to this place in order to they get barokah and manfaat from the science, from the Tauhid, and Alhamdulillah can coming here in the condition health and health. Hopefully they get science that we benefit from Allah Subhanahu wa Ta'ala. And I don't make yet about Tauhid with language English because I am very busy about teaching, learning together with all the Jemaat Tauhid in the 17 groups and the 17 brands. In order to, I come here, I come in the one from one arrived the 17 about the group mentioned. They all get science that be benefit from their mursyid. Therefore, Allah Subhanahu wa Ta'ala speaking or explaining in the Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." I don't make jinni and human, but I make jinni and human is in order to they worship to me, including we can come here this morning. It is a part of worship to the Allah Subhanahu wa Ta'ala. Good morning for all, especially Palestina, especially from Hong Kong, especially Turkey and so on. Now I cannot making yet about the book, the English language, no. But now special speak from Indonesia is only Tauhid with Indonesia language. Our friend come here this morning in order to they get science that be benefit from the hukama and also from the hukama. Just explanation about time that I can give no to you all in order to say or no. Yes, you all understand what become my main in this morning. From here enough
for my speaking about the English language. Bapak Ibu, jamaah saya banyak yang meninggal dunia, termasuk yang di Palestina. Palestina itu yang meninggal dunia sesuai dengan pengalaman catatan adalah 68 murid. Jadi Palestina itu murid sini. Cuma karena keangkuhan dari Israel, karena murid saya sendiri terbunuh, akhirnya Israel saya kejip. Israel akan berantakan karena saya kejip, sudah kadung. Jadi wajah saya tampakkan, wahai orang Israel, saya yang mengejip kamu. Sekarang lihat beritanya adalah berantakan, sudah kena kejip. Saya yang marah-marah karena jamaah tauhid sebanyak 68 meninggal dunia karena dibunuh oleh tentara Israel. Jadi teman kita adalah Palestina. Insya Allah teman-teman yang lain termasuk Indonesia sendiri, walau berhadapan dengan negara lain 6 atau 7 negara, asalkan Indonesia masih ada tauhid, tentara Indonesia tidak akan ludes. Tidak akan. Jangan tahu berita, kenapa Indonesia kok unggul seperti itu dan ditakuti oleh negara lain, ekonomi pun juga unggul. Jangan lupa, Indonesia masih ada tanaman tauhid. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai pribadi ini tidak ada tanaman tauhid. Karena kalau tidak ada tanaman tauhid, jenengan tidak berdaya. Indonesia sekarang berdaya karena sebelum ada seperti ini, sebelum tauhid tertanam di Indonesia juga berantakan. Sekarang beberapa setelah mendirikan ini, maka tentara Indonesia tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Bahkan orang-orang yang sowan, saya kasih secara syariat ilmunya untuk ke sana, dia nggak makan ditembak dia, dibom malahan. Dan juga merantak kepada tank Indonesia, dibom nggak bisa. Itulah Bapak Ibu, keteguhan ilmu tauhid. Jangan sampai jenengan pribadi tidak ada ilmu tauhid di dalam tubuh jenengan. Ya, saya pesan lewat mesin aja. Seandainya jenengan sana terpaksa ngaji tauhid berapa bulan bisa khatam, bisa. Saya sanggup. Saya bermalam di sana berapa hari, kemudian berapa hari, kemudian jenengan saya khatamkan, bisa. Saya anggap karena tempatnya jauh banget. Alhamdulillah. Siap. Daripada jenengan ke sini, kendaraannya biayanya banyak, lebih baik saya satu aja ke sana. Ya, orang sekian banyak, insya Allah saya siap untuk memakrifatkan jenengan secara syariat, tapi loh ya. Hakikatnya memberi makrifatkan Allah. Kita nggak boleh syirik. Ya, seperti halnya kita sakit minum obat, jangan sampai punya pendapat bahwa obat itu bisa menyembuhkan. Saya corek 100% kalau obat bisa menyembuhkan. Nggak bisa. Yang bisa menyembuhkan itu tidak adanya obat. Man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Sopor roga onoe obat baru ronang pengerane. Seperti itu. Pelajarannya dalam. Makanya ditanam oleh Allah di sini, disambungkan sama Tuban. Siapa tadi yang Tuban? Sunan Bonang. Sunan Bonang itu anak pertamanya Sunan Ampel. Dia makrifatnya seperti apa yang saya sampaikan ini. Sunan Kalijogo kan muridnya, ya. Syekh Siti Jenar juga muridnya. Muridnya cerdas karena ilmunya manfaat dan juga takdim. Jadi sekarang ini kalau guru-guru, mursyid-mursyid banyak yang meninggal dunia, jangan susah. Sudah ditanam di sini oleh Allah. Insya Allah seperti itu. Kalau nanti Bapak Ibu ngaji tauhid dari awal hingga akhir, ngajinya cengkir, kencengnya pikir, karep 100%. Kalau nggak ketemu dengan Allah, potong lehernya yang ngajarkan. Ketok gulune sing moro, nek sampean gak petuk pangeran meneh. Tapi syaratnya sampean kudu ngajine 100%. Saya sanggup, Pak. Biarpun jenengan minum-minuman keras dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Adu jago, omben 41, dadu, uki, teplek. Bapak. Iya. Tapi sekarang taubat kepada Allah dengan mengikuti ngaji tauhid
caranya orang dosa bisa diampuni bagaimana? Insya Allah tempatnya bukan di sembahyang, tempatnya adalah di sholat. Sowan ora tahu telat, dekir gadik leren. Secara syariat Allah. Seberapa lama sampean tahan membaca Allah? Ya enggak mungkin lah membaca Allah tapi dia sendiri minum apa-apa ya berhenti, gitu. Nggih. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ini adalah saya mewakili dari jamaah 1 sampai 17 bahwa jenengan sangat saya hargai, sangat saya izini, semoga panjenengan mendapat barokahnya ilmu tauhid. Dan terakhir besok jenengan akan berjumpa dengan Allah. Nah, semoga. Caranya panjenengan karena jauh Palembang ke sini, pagi nyimak 1 video, kemudian sore nyimak video, kan 2 kali 4 bulan berapa? Ya 240. 2 kali 1 bulan kan 60 kali 4 berarti 240. Pada target dari saya 250, kan tinggal sedikit aja. Berarti sampai ngaji di YouTube selama 6 bulan, sudah saya anggap 6 bulan. Jenengan bisa ujian makrifat ke sini. Jadi ke sini seperti kemarin saya Indonesia ke sini termasuk Makassar dan lain, ke sini semuanya. Tapi ngajinya di YouTube. Nah, seperti ini. Besok ngajinya di sini ibu-ibu, khatamannya bapak-bapak di sana. Dari mana biaya ini? Dari YouTube. Biaya yang sekian lebar ini biaya dari YouTube syariat. Hakikatnya siapa yang membiayai? Allah, karena manusia tidak punya apa-apa. Lahir gak nggawa apa-apa. Enten Bu, lahir nggawa sandal pedhot ini. Ono saiki ndek sandal sak dobel gak pedhot pisan. Berarti wis sinten iki, Bang? Allah, dari sampean lahir gak nggawa apa-apa, klambi gak duwe, kaos gak duwe. Rangkepan sampean gak ada niku regane gak sepiro gak duwe. Saiki duwe sembarang. Sampean bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Syukurilah harta-harta tersebut untuk berjuang di jalan Allah. Misalnya, sampean melihat YouTube 1, kemudian sampean kirimkan ke teman saya, ke teman sampean, ke teman dia, ke teman mereka. Itu adalah mensyukuri nikmat. Sampean ambil YouTube 1, kemudian disampaikan ke teman yang lain. Kira-kira biaya berapa? Enggak banyak. Dibanding dengan rokokan tiap hari, berapa? Nah, ini ada yang rokokan, enggak apa-apa, asbaknya hanya asbak itu aja. Asbak loh Mas. Wadaiku nggih. Wah, ya apa iki? Demikian, ini adalah suatu kenyataan bahwa tempat ini, Bapak Ibu, ini adalah ditempati ngaji untuk jamaah pusat. Berarti ngajinya jam 10, ngajinya jam 8, bubar jam 10. Ini untuk cabang 1. Kemudian cabang 2 di sana di Mbang Sri, Kabupaten Sidoarjo, ikut Kecamatan Sukodono. Ngajinya adalah setelah sholat maghrib. Kemudian cabang 3 ada di Desa Cangkir, RT 4, RW 4. Ngajinya hari Senin, setiap hari Senin setelah maghrib. Kemudian cabang 4 adalah cabang Sompot, dan tempatnya adalah Langgar Al-Ikhlas, RT 2, RT 9, RW 2, Sompot, Driorejo, Gresik. Cabang 5 adalah Panjunan, RT 1, RW 1, pada Langgar namanya Langgar Gede, ikut Kecamatan Sukodono, ngajinya Selasa setelah maghrib. Kemudian cabang 6 adalah cabang Gria Kencana, sebutannya adalah GK. Ngajinya hari Rabu setengah bulan sekali, yaitu pada Masjid Al-Muhajirin, Driorejo, Gresik. Kemudian cabang 7 adalah Seduri, Kecamatan Balong Bendo, ngajinya setiap Kamis setelah maghrib, yaitu dengan
tafsir dan tauhid. Kemudian cabang 8 adalah penambangan. Ngajinya setiap hari Jumat setengah bulan sekali, yaitu setelah maghrib pada hari Jumat RT 1 RW 1 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Kemudian cabang 9 adalah cabang Sedengan Mijen, yaitu ngajinya hari Jumat setelah Isya. Ngajinya ada tafsir, hikam dan tauhid. Cabang 10 saya jadikan satu dengan Bang Sri. Kemudian cabang 11 Kota Baru Ndriyorjo, Gresik, ngajinya termasuk nanti malam. Insyaallah seperti itu. Ngajinya di sana harinya adalah hari Jumat setelah sholat Isya. Cabang 12 Surabaya, yaitu Pakis Villa Bukit Mas sana, ngajinya jam setengah 2 siang. Jam setengah 2 siang, selesainya jam setengah 4. Kemudian cabang 13 adalah YouTube jenengan. Jenengan saya taruh pada cabang 13, Pak. YouTube itu jenengan saya kasih YouTube, berarti jenengan saya pondokkan. Besok kaji di YouTube, sampean akan berjumpa dengan Allah. Mau nggak berjumpa dengan Allah? Mau nggak berjumpa? Di sini sudah ada Allah, Pak. Allah di depan saya. Mana, Pak? Ya memang belum ngaji. Ya besok ada. Ya. Nah, silakan Pak. Mas apa? Merokok saya nggak apa-apa kok. Tapi ya ojo koyo kediangan. Enggak apa-apa. Tapi mohon maaf, asbaknya apa itu, Mas? Asbak itu aqua gitu ya. Ada aqua. Kemudian cabang 14 adalah Pringgondani. Ikut Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian cabang 15 adalah Mbambe Ndriyorjo Gresik. Cabang 16 Mojokerto seperti halnya tadi malam. Mojokerto cabang 16. Kemudian cabang 17 adalah Kerembung. Tinggal 2 lagi. Tinggal 2. Setelah 2 ini sudah tidak ada lagi waktunya. 2 lagi ini milik siapa nanti saya nggak tahu. Palembang. Iya, yang enak miber ya mari Mas. Kesana miber lah wes. Sayang jauh. Lah walaupun jauh, yang penting ada pengantar dari Mas Anwar ini. Semoga jenengan mendapat barokahnya ilmu tauhid. Terlebih jenengan bisa jabatan tangan dengan saya, alhamdulillah. Karena orang jauh-jauh berpikir, aku kapan ke sana? Aku kapan ke sana? Ingin mendapat barokahnya. Dari sini minta izin, Yai. Saya minta izin ngaji di YouTube. Sebenarnya kemarin sudah saya ikuti di YouTube, tapi nggak enak, khawatir nggak ada manfaat. Saya mohon maaf, saya minta izin, ya. Silahkan. Tapi walaupun nggak kesini nggak apa-apa, memang rumahnya jauh. Tapi jangan ini berjabatan tangan dengan saya kan, alhamdulillah langsung kan. Ibu-ibu nanti jabatan tangan dengan saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada karom. Tapi nanti, ya. Karena apa? Betul-betul ingin mengetahui kepada Tuhan yang sebenarnya. Ibarat anak salaman dengan orang tua, nggak apa-apa. Murid salaman dengan muridnya, nggak apa-apa. Dengan hati yang tulus ikhlas, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau orang-orang jauh nggak bisa ke sini, saya tolak. Jangan ke sini, Pak, biayanya banyak. Besok aja kalau ujian makrifat, lalu ke sini catatan 250 video. Silakan dibawa ke sini, suatu tanda bahwa jenengan sudah ngaji di YouTube. Nah, seperti itu. Demikian Bapak Ibu, itu adalah pengalaman yang dapat kami sampaikan, suatu informasi, dan alhamdulillah Mas Anwar tadi bisa memberi sedikit apa yang disampaikan, dan saya juga menerima. Di sini adalah 24 jam pintu tidak tertutup, tidak dikunci, tapi saya tutup agar debunya tidak masuk karena dekat dengan itu jalan. Yang mimbar sana sering kotor. Jadi Bapak Ibu barangkali ingin berdoa, karena di situ ada nur putih yang turun di kursi saya
pada mimbar 1, ini mimbar 2. Tidak ada. Tapi mimbar 1 enggak saya bongkar. Itu aslinya. Di bawahnya ini ada pedang. Nah, pedang itu kita enggak kelihatan. Kenapa seperti itu? Pedang itu saiful. Dari siapa? Dari Allah. Berarti saifullah. Ya. Dengan bukti wajah saya pada YouTube itu berubah-berubah, itu merupakan suatu tanda bahwa pada tubuh saya ada 2 makhluk. Ada 2 orang yang terhormat ada di sini. Jadi YouTube kadang-kadang wajahnya baik, kadang-kadang jelek. Dan sekarang pun ini sudah bergantian, wajah saya jelek lagi. Gantian. Ini saya nggak tahu. Wajah saya sekarang jelek lagi. Ya nggak seberapa. Nah ini Bapak Ibu tempatnya di sini. Silakan besok kalau pergi ke Wali 9 atau Wali berapa gitu nggih. Terus jenengan mau sowan ke sini, silakan bermalam di sini. Nggak apa-apa. Tapi saya usianya sudah 63. Jenengan nutut apa enggak tahun depan untuk sowan ke sini karena usia enggak ikut punya. Ya, faida aja ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wala yastakdimun. Orang itu kalau sudah meninggal dunia diajukan enggak bisa, diundur enggak bisa karena sudah pas hitungan dari Allah. Tapi saya pesan jangan sampai meninggal dunia tidak tahu sifat salbiyah. Karena orang sakaratil maut besok akan digoda oleh iblis. Misalnya, aku pangeranmu sing duwe sifat bakok. Tidak ada, gak ono sak donya sing duwe sifat bakok. Ya aku ono pangeranmu. Itu kalau orang sudah sakaratil maut, rohnya di sini. Ija wa quatin najau ku bisa lisanihi tatkala menungso iku naja, roh wis go kene, bungkem cangkeme. Ini para ustadz banyak yang bilang man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayat bisa membaca la ilaha illallah masuk surga, itu syariat. Roh tauhid gak bisa. Di sini roh di sini langsung bungkem sini. Setan sudah berjalan. Aku pangeranmu, aku pangeranmu. Seperti itu. Yang ngaji tauhid maupun yang tidak, semuanya akan ditanya oleh iblis jenengan. Terutama sifat salbiyah jangan sampai enggak paham. Sebanyak 5. Kidam, bako, mukhalafatul khawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Nah ini kalau jenengan sudah paham seperti itu, walaupun iblis menggoda kita agar kita menjadi orang kufur, menjadi orang musyrik, menjadi orang zalim, maka tidak akan bisa kalau jenengan mengetahui sifat salbiyah. Intinya mengetahui kepada yang punya sifat salbiyah, yaitu zat. Jadi Tuhan jenengan bukan Allah. Bukan. Bapak Ibu, saya kasih tahu mumpung di sini bahwa Tuhan kita bukan tulisan Allah. Tulisan Allah itu bahan bangunan. Banyak orang Islam nyembah bahan bangunan gara-gara gak ngaji tauhid. Tulisan Allah disembah. Padahal Allah itu bukan Tuhan, itu adalah makhluk. Ini masuk internet ini. Gak main-main. Pengumuman bahwa jamaah semuanya, saya kasih tahu, Tuhan Anda adalah bukan asma Allah, melainkan adalah zat. Inni wajjahtu wajhya lilladzi. Sesungguhnya saya menghadapkan wajah saya kepada zat. Lilladzi apa lillahi? Tapi kalau membaca iftitah setelah takbir, Pak, Allahu Akbar, kan iftitah. Itu membaca inni wajjahtu wajha lilladzi apa lillahi? Loh, saya rasakan apa? Inni wajjahtu wajhya lilladzi apa lillahi? Nah, lilladzi kan berarti yang kita sembahkan zat. Nah, kalau nggak ngaji tauhid nggak tahu zat. Nah, kalau orang-orang nggak tahu tauhid, nggak ngerti zat, pergi ke masjid ke pelanggar, nyembah apa, Pak? Tidak ada yang disembah. Jebol kabeh nek konangan pelajaran tauhid. Jadi jangan aja sepurane kalau seperti itu ya nggak apa-apa. Memang tauhid itu memberi wejangan. Kalau nggak gitu masa tauhid jenenge? Ya syariat yo enggak ya jelo-jelo ya Mas.
jenengan kopi ae piro 8.000 masuk surga Mas. Tuku kopi putih 8.000 masuk surga apane. Oh swarga karo nggone, sampe tahu sing nggone swarga. Orang masuk surga itu harus tahu tempatnya. Kalau nggak tahu tempatnya, saya corek 100% kalau bisa masuk, nggak bisa masuk. Sekarang saya tanda tangani bahwa siapa tidak tahu tempatnya surga tidak akan bisa masuk surga. Yang kedua, tidak permisi kepada yang punya surga. Yang ketiga adalah Islam. Islam itu syahadat melihat kepada yang disahadati. Yang keempat adalah iman. Yang kelima adalah ihsan. Jadi orang masuk surga Bapak Ibu ada 5. Tahu tempatnya, terus permisi kepada yang punya, kemudian Islam. Islam itu syahadat melihat kepada yang disahadati. Seperti ini saya praktek. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini dia melihat zat ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melihat zat. Menyaksikan Allah yang melihat zat, menyaksikan Nabi Muhammad yang melihat zat. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad sekarang di dalam zat. Syariatnya di Madinatul Munawwarah. Tapi syariat hakikatnya Nabi Muhammad makamnya di mana? Tidak di Madinah. Melainkan adalah di dalam zat Allah. Ini jurusannya Mbah Khalil. Ya. Mbah Khalil itu orang apa? Luarnya melihat, hatinya melihat. Yai Haji Hasim As'ari pendiri Nahdlatul Ulama yang kemarin jenengan hadir sebagian ke gor sana, itu adalah hatinya makrifat. Berarti asli orang tauhid, hatinya tahu Allah. Tata keramanya seperti itu. Insya Allah nanti kalau Bapak Ibu di desanya sana ada masjid pembangunannya kira-kira nggak bisa melanjutkan, saya aja ngaji sana. Gak usah kasih uang, langsung dijemput aja. Nanti saya sana setelah saya pulang, uang akan datang dengan mudah. Insya Allah seperti itu. Amin. Oke, insya Allah barangkali ada masjid mangkrak, cara Jawane ya. Ada madrasah kok mangkrak. Kami mengadakan ngaji yang berbicara 1 saja, jangan 2, 1 saja. Saya sendiri, gak usah ngasih apa-apa, cukup nyuguhi teh situ. Nah, seperti ini atau pisang 1 atau lagi apalagi ya apa jenenge onde-onde sithik. Sudah setelah itu saya pulangkan ke sini. Sudah insya Allah masjidnya banyak uang. Ya enggak langsung gembrutuk ya uangnya teko dhewe nggo sikil ini ya enggak. Sing uang kan dengan sikil sampean. Ini ada yang sering kehilangan uang enggak? Ya, kehilangan uang. Kehilangan uang 100 atau berapa itu? Ayo ngaku. Kehilangan. Enggak banyak yang kehilangan ya. Ada obatnya sendiri. Kalau ibu enggak pernah kehilangan, Bu? Enggak. Kan jarang dia. Apa tuyul gitu, Mas? Ya, tuyul. Oke, itu ada obatnya. Nanti di sini yang tanggungan secara syariat. Gitu loh ya. Nah, saya enggak tahu kehilangan, Pak. Enggak kehilangan. Enggak kehilangan uang. Ya enggak kehilangan, enggak jadi duit. Yang kehilangan itu yang punya uang. Ya terutama ya 100-an, ya 20 enggak arep setan tuyul 20 enggak arep ketanggungan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, silakan ada unek-unek apa, dan ini bagi saya sendiri saya akhiri, dan nanti jenengan nggak usah keluar dulu ya nggak apa-apa, atau tanya-tanya monggo, atau berdoa di sana monggo. Itu tempat duduk itu tidak jauh dari para wali itu, tapi bukan saya. Nurnya Allah turun di situ. Sekarang saya simpan di internet, tapi saya ambil nggak bisa karena saya salah password. Jadi passwordnya itu saya salah, jadi mengambil foto yang di internet nggak bisa. Besok kalau bisa saya kirimkan ke jenengan lewat Mas Anwar. Yang ini dilihat WA saya ada gambarnya apa enggak? Ya. Nah itu coba dilihat dibesarkan, itu ada nur biru. Nah itu saja. Tapi yang di sana saya ambil
nggak bisa. Karena saya passwordnya lupa. Jadi saya simpen di internet. Kalau betul-betul di situ itu ada nur yang tengah malam jam 1 hadir. Kalau malam itu kadang-kadang nggak tidur. Ya tidur ya sebentar gitu aja, kemudian nyapu-nyapu di tempat ini. Masa malam-malam nyapu? Nah, seperti itu. Demikian Bapak Ibu dan jamaah YouTube, ini adalah bukan pengajian, tapi adalah memberi wejangan sedikit karena Eman dari jauh Palembang, kemudian di sini kok nggak dapat apa-apa, itu ya. Dan para wali yang jenengan hadiri itu rata-rata hatinya makrifat. Oleh karena itu yang hadir, yang makrifat itu yang diperhatikan, yang tidak rasanya kok nggak seberapa diperhatikan. Misalnya Sunan Ampel itu kan hatinya makrifat, sampai punya anak namanya Sunan Bonang, makrifat. Itu kalau yang menghadiri orang makrifat, seperti halnya orang haus dikasih es. Nah, seperti itu. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.